Oke, ketemu lagi sama gue. Nama gue Dani. Gue dari 1000 Roti. Lu bisa pesan roti di 0818385925. Ini lanjutan video gue sebelumnya, masih seputar merayakan kerugian. Ini part 2. Ini kepotong dan gue bikin video lanjutannya karena memori gue terbatas. Jadi buat lu yang belum subscribe, alangkah baiknya dan alangkah senangnya gue kalau lo subscribe, karena lo membantu tumbuhnya channel gue untuk mengkritisi sesuatu yang tidak rasional dan memberikan pengetahuan yang cukup dan baik untuk orang lain menurut versi gue gitu ya. Kalau menurut versi orang lain gue belum tahu, cuma yang jelas buat lo yang suka dengan channel gue yang apa adanya, bukan ada apa, dan belak-belakan dan rasional, lu bisa bantu gua dengan subscribe atau share video gua ke orang-orang yang menurut lu perlu mendengar video-video seperti ini. Jadi balik lagi soal merayakan kerugian, tadi kepotong. Poinnya adalah gue pengen bicara soal Garuda. Jadi apa hubungannya dengan gue tuh, kenapa gue kritisi, karena ruginya setahun tahun ini kalau terrealisasi itu ruginya hampir 20-24 triliun dengan cadangan kas mereka plus hasil dari IPO. Yang kenapa mereka IPO menurut gua karena investor sudah tidak mau lagi atau tidak ada lagi yang mau membeli dengan harga yang premium dan atau cukup mahal, akhirnya dilempar ke pasar sekalian biar tahu nilai aslinya di pasar. Total raihan mereka juga cuma 60% dari target yang dia inginkan, jadi cuma 13 triliun. Kas cuma 15, tadi gue udah jelasin, total sekitar 28. Kalau tahun ini rugi yang terrealisasi itu sekitar 20-24 triliun, karena lu bisa kaliin 4 rugi mereka di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu 6,5 triliun. Kalau mereka terus menerus melakukan hal itu, berarti tahun ini ruginya sekitar 24-26 triliun. Dan saldo akhir tahun mereka itu kurang lebih sekitar 5 sampai mungkin 5-10 triliun atau 1-10 triliun lah. Artinya tahun depan gue nggak kebayang tuh mereka dapat duitnya, sumber duitnya dari mana lagi gitu. Apakah harus ngutang atau gimana, mulai macet gitu. Dan apa hubungannya dengan kenapa ini gue kritisi, karena gue bingung gitu. Kerugian itu kita bolak-balik gue lihat dirayain gitu. Sama lu, kenapa sih itu gue kritisi, lu bisa bayangin nih kayak Garuda kemarin, mereka IPO masih belum lama, lu bisa lihat Garuda lah ya. Garuda itu kan perusahaan yang udah lama, bahkan yang tadi sempat sedikit gue singgung di video yang pertama adalah sampai ada white campaign yang mengingatkan kita ke alam bawah sadar kita bahwa bangsa ini pernah berutang jasa dengan suku tertentu atau daerah tertentu yang menyumbangkan pesawat pertamanya untuk dijadikan pesawat kenegaraan, yaitu Garuda. Itu sekitar 74 atau 47 tahun yang lalu lah, gue lupa lah, gue nggak inget. Yang jelas itu pesawat pertama yang kita miliki, dan itu datang dari sumbangan kumpulan rakyat di daerah tersebut. Kenapa itu gue bilang white campaign? Lu bisa bayangin nih, Garuda itu terakhir ruginya 104 triliun. Artinya kalau GoTo ini rugi terus menerus, itu nggak ubahnya apa yang lo lihat di Garuda gitu. Dan gue heran gitu ya. Memang kemarin habis PKPU tuh penundaan kewajiban utang gitu. Di situ ada deal-dealnya yang gue lihat, salah satunya adalah debt to swap equity, artinya hutang diubah jadi saham. Artinya sahamnya makin kecil gitu. Gue nggak tahu apakah dia issuing saham baru atau bukan, gue nggak ngerti juga. Yang jelas gini poinnya, kalau lu rugi, perusahaan lu rugi terus menerus, ya ini perusahaan kecil, lu yang ada tuh dicaci maki gitu kan. Wah pokoknya abis lah, bahkan sampai orang nggak jelas pun ya kan ikut ngomong gitu kan. Udah nggak pernah keluar duit, nggak berani keluar duit,
nggak berani eksekusi, jalan juga nggak pernah, ikut ngoceh gitu kan. Terus kita harus merayakan kerugian yang nilainya ratusan triliun gitu. Gua nggak habis pikir gitu. Jadi begitu gue lihat profesor dan CEO ini bilang bahwa rugi itu biasa, gue sedang mengingatkan dua hal yang sedang terjadi adalah rugi kok dibanggain gitu. Gue bingung gitu ya. Apa karena lu terlalu besar, too big to fail gitu kan? Atau lu, ya kalau gue urut sih, kalau gue nggak salah, ya ngomong ini juga salah satu komisaris gitu. Ah, jadi bias gitu gue. Kalau gue nggak salah ya, gue belum trace lagi sih, tapi kalau bener komisaris berarti jadinya bias. Cuma kenapa perusahaan rugi itu dibangga-banggain gitu, itu yang gue nggak habis pikir sih. Toh pada akhirnya begitu Garuda batuk-batuk kayak sekarang gitu kan, sampai rugi 140 triliun, lu banggain apaan gitu. Semua kreditor gitu, semua repot gitu, kagak ngerti gue jadinya. Sementara duit saham yang ada di GoPublic itu duit orang-orang yang nyari duitnya sampai keringetnya kejok gitu. Kalau yang ngomong ini kan mungkin duduknya di ruang AC, ya kan, tinggal ngoceh sana sini dibayar, nulis dibayar gitu kan. Lah yang beli sahamnya kan nyampur sama orang biasa yang nyari duitnya setengah mati gitu. Dan keberhasilan PKPU ini juga gue lihat di celebration gitu, dirayakan gitu, yang gue bingung apa yang mau dirayain gitu. Ya segeralah diperbaiki gitu kan. Gue hanya orang biasa yang gue lihat, ya segeralah diperbaiki kalau bisa jauh lebih baik gitu. Itu kan bukan orang biasa, di dalamnya ada doktor gitu kan, ya macam lah, master mungkin banyak lah, sarjana juga banyak, SMK ke bawah apalagi, SMA atau SMK ke bawah pasti jauh lebih banyak. Lah merubah, ya kan, lu maksud gue gini, Garuda bertahun-tahun sakit karena bayar utangnya nggak beres-beres gitu. Terus ini rugi, mumpung masih kecil-kecil, terus kita mau rayain gitu. Ini perusahaan rugi mau numpuk bertahun-tahun, terus duitnya mau datang dari mana? Apa harus nunggu seperti Garuda lagi? Lalu setiap kali keberhasilan kita rayain lagi, wow berhasil jadi PKPU. Atau mau bagaimana gitu. Jadi industri seperti apa sih yang pengen anda ini ajarkan ke yang muda dan yang di luar sana gitu, termasuk gua gitu. Kalau yang anda pengen tekankan bahwa kerugian, gua nggak habis pikir gitu ya. Berapa banyak sih orang yang bisa bikin dan sabar dan tahan gitu kan, usaha rugi terus menerus gitu, kecuali orang-orang yang duitnya banyak. Ya mungkin gua agak bertolak belakang dengan dua orang ini, dan gua nggak ada urusan juga. Yang jelas gue bikin video biar gue bisa tidur nyenyak lagi, karena kalau gue nggak bikin video gue masih belum tidur juga nih, masih kepikiran aja kok rugi dibanggain gitu. Apa nggak bisa ngelihat waktu Garuda batuk-batuk 140 triliun semuanya repot, terus ini ada perusahaan rugi setahun 24 triliun atau setahun 20 triliun, terus kita bangga-banggain gitu. Apa yang mau dibanggain? Sekian dari gue, nama gue Dani. Tetap rasional, khususnya buat lu yang duitnya pas-pasan, duitnya kecil-kecil, dan tetap berpikir kritis. Walaupun itu mungkin guru lu, mungkin temen lu, mungkin orang yang ngajarin lu, termasuk gue mungkin, gak ada masalah. Selama itu baik buat banyak orang, ya it's okay. Jadi gue bicara konteksnya bisnis gitu ya. Kalau lu bicaranya BLT, lu bicara Kemensos, gue gak peduli lah, karena memang itu tugasnya untuk memberikan bantuan. Tapi saat lu bicara bisnis dan lu harus rugi bertahun-tahun, bahkan dimasuk tahun ke-11 dan lu bilang rugi itu biasa, mungkin ada kurikulum yang perlu kita benahi sebelum terlanjur berlarut-larut dan membahayakan buat banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video gua.
Buat lo yang masih baru channel gue, silahkan subscribe dan share buat orang-orang yang menurut lo perlu dengar video ini.